Bab 1051, Suci. Tetapi melihat Tang San hanya memegang tombak naga cerah saat ini, dia jelas merasa sedikit kehilangan keahliannya. Ini mengecewakan Tianyang Tianjing Huang, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merasakan sedikit keraguan di hatinya. Apakah dia benar-benar keluar dari itu? Apakah kamu siap? Tianyang Tianjing Huang bertanya lagi. Li Zhaopeng mengangguk, di sisi lain, Tang San juga mengangguk, dan bahkan menyeringai pada Tianyang Tianjing Huang. Permainan dimulai. Secara alami, Tianyang Tianjing Huang tidak bisa dengan sengaja mendukungnya, dia hanya bisa mengumumkan awal permainan. Energi yang memisahkan kedua belah pihak menghilang seketika, dan Kaisar Tianyang Tianjing juga berubah menjadi sinar cahaya dan naik ke langit. Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng memindahkan dombet di depannya hampir tanpa ragu-ragu. Dia tidak berminat untuk berteman dengan klan pohon emas biru sekarang, bahkan garis keturunan naga iblis hitam juga merupakan garis keturunan yang membutuhkan energi kehidupan paling sedikit. Mereka mempraktikkan jalan gelap dan lebih tertarik untuk mencabut nyawa. Dedum Bed tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya biru tua, langsung diselimuti ke arah Tang San. Kekuatan malapetaka ini tidak terlihat dan tidak terlihat, ini bukan serangan fisik atau serangan energi, dan tidak dapat dihindari. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Pearl of Fortune. Dan pada saat ini, tombak naga Guangming di tangan Tang San terangkat tinggi, ujung tombaknya menunjuk ke langit. Pada saat ini, 8 duri di punggungnya berdiri, cahaya biru emas di sekujur tubuhnya meledak tiba-tiba, dan rasa kesucian yang kuat juga mekar darinya. Di belakang Tang San, cahaya dan bayangan biru emas mekar hampir seketika. Dari kakinya, tanaman merambat biru mengebor satu demi satu, berakar langsung di tanah, berakar di tanah. Energi kehidupan meledak seperti ledakan, dan cahaya dan bayangan biru emas besar muncul tepat di belakangnya. Sebuah perubahan hidup, pesona kuno-kuno diikuti. Cahaya dan bayangan biru emas yang besar itu benar-benar berbeda dari pohon biru emas yang muncul ketika Tang San menggunakan kemampuannya. Dalam sekejap, itu naik ke ketinggian 1000 meter. Suasana megah bahkan melampaui gunung pengadilan leluhur. Leluhur pohon. Para kaisar di tengah-tengah gunung pengadilan leluhur tidak bisa duduk diam, hampir semua dari mereka segera meninggalkan ruang duduk mereka dan melayang ke udara. Bukankah nafas kehidupan yang aneh dan luas itu adalah nenek moyang dari pohon? Pada saat ini, perasaan yang paling mendalam adalah orang-orang kuat dari keluarga King Kong Jing. Raja Iblis Besar yang datang untuk berpartisipasi kali ini juga mengalami adegan leluhur pohon membunuh Raja Kong Jing Huang. Karena itu, ketika napas leluhur pohon muncul kembali, itu bahkan bergetar. Pada awalnya, Tang San memimpin leluhur pohon untuk turun di kota King Kong untuk membunuh Raja King Kong. Pada saat itu, setelah kembali ke istana leluhur, Kaisar Penghancur Jiwa membuat prediksi, dalam perasaannya pada saat itu, kekuatan yang dapat dipinjam oleh Tang San, kepala klan pohon emas biru dari leluhur pohon pada saat itu. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh jarak. Dan setelah itu, Tang San tidak pernah mengilhami tubuh asli Suzu untuk datang. Pada saat ini, meskipun sosok leluhur pohon yang ditampilkan di panggung kompetisi adalah ilusi, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tetapi napas leluhur pohon sangat nyata. Bisakah dia benar-benar menginspirasi nafas asli leluhur pohon di istana leluhur? Bagaimana mungkin Kaisar tidak terkejut? Tetapi pada saat berikutnya, mereka merasa bahwa energi kehidupan yang sangat murni dan luas dengan ritme kuno ini tidak terus terbentuk, tetapi dengan panik berkumpul menuju tombak naga cerah di tangan Tang San. Dalam sekejap, tombak naga cerah meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam cahaya keemasan yang indah, raungan naga yang penuh gairah terdengar. Seluruh tubuh naga putih terbentuk hampir seketika di bawah cahaya keemasan. Dengan aura suci yang tak tertandingi, kecemerlangan yang mempesona meletus. Terang ditambah hidup sama dengan kekudusan. Apa kepercayaan dari benua peri? Iman adalah kekuatan darah dan darah leluhur iblis. Jadi, apa akar dari kekuatan darah? Adalah kehidupan. Jadi, di dunia ini, ketika cahaya dan energi kehidupan terintegrasi dengan sempurna, keilahian yang ada di sini muncul. Nenek moyang pohon adalah keberadaan yang mengendalikan sumber kehidupan di seluruh pesawat. Bahkan jika hanya jejak napasnya yang disuntikkan ke dalam cahaya, tombak naga cahaya dipelihara dan bersinar dengan pancaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh artefak adalah sublimasi dengan keras. Meskipun naga raksasa putih itu hanyalah hantu, aura ilahi yang mekar saat ini sangat kuat.
Mengapa Tang San tidak melakukan ini selama proses persiapan? Alasannya sangat sederhana. Bagaimana jika dia menggunakan kekuatan sucinya terlebih dahulu dan menakuti Raja Naga Hitam Li Zhaopeng tanpa mutiara keberuntungan? Pemanggilan naga surgawinya, yang terlihat sangat menakjubkan dan luar biasa, sebenarnya tidak memiliki kekuatan bertarung. Hanya mekar properti. Nah, yang paling penting adalah terlihat bagus, benar-benar cantik. Dengan pemain lain, seperti Ning Chenen di sini, selama dia buru-buru mendekatinya, Tang San, naga suci, akan segera tersebar. Tetapi lawannya berbeda, itu berbeda. Apa yang ada di dalam Doom-Bed adalah malapetaka. Itu kebalikan dari nasib buruk, tetapi nasib buruk juga tergantung pada objeknya. Bisakah malapetaka mengancam yang ilahi? Bagaimana dengan masalah? Oleh karena itu, ketika kekuatan Mutiara Doom mengalir ke arah Tang San memanggil naga suci. Naga suci itu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga ke arah Orb Doom. Kemudian kekuatan malapetaka dari manik malapetaka dibalik dalam sekejap. Dalam hal tingkat artefak, tombak naga cerah jelas tidak sebagus Pearl of Doom. Tetapi jika Anda menambahkan energi kehidupan yang besar yang dibawa oleh proyeksi nenek moyang pohon, itu adalah konsep lain. Hampir dalam sekejap, malapetaka dari Doom Pearl terbalik, dan itu langsung menimpa Li Zhaopeng, Raja Naga Kegelapan. Li Zhaopeng hanya merasa bahwa seluruh tubuh dan kesadarannya terdistorsi pada saat ini. Doom yang terkandung dalam Doom-Bed dengan liar menyelimutinya. Jimat yang diberikan Kaisar Iblis Rubah Surgawi bersama dengan Pearl of Doom hancur hampir seketika. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura suci yang tidak diketahui seberapa tinggi tingkat cahayanya telah luar biasa. Adalah akal sehat bahwa cahaya mengusir kegelapan, hubungan antara terang dan kegelapan bahkan lebih bermusuhan daripada air dan api. Yang suci adalah sublimasi cahaya. Setelah energi kehidupan yang kuat meletus dari merek leluhur pohon disuntikkan ke dalam kekuatan cahaya, kekuatan suci yang meletus hampir seketika membersihkan alam gelap yang dilepaskan oleh Raja Naga Gelap Li Zhaopeng. Bahkan baju besi di tubuhnya memiliki kecenderungan untuk memutih di bawah sapuan cahaya suci. Ini secara langsung menghancurkan atribut. Apa yang ditunjukkan Tang San saat menghadapi Jin Amuo adalah perpaduan antara jalan hidup dan mati. Pada saat ini, dia mencapai perpaduan kehidupan dan cahaya yang sama-sama canggih, yang jauh lebih stabil daripada jalan hidup dan mati, dan itu tidak sekuat jalan hidup dan mati. Namun, khusus untuk menahan kegelapan, penonton bahkan lupa untuk bersorak saat ini, dan semua menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Naga putih besar dengan cahaya keemasan di seluruh udara meraung terus-menerus. Dan kegelapan di sisi yang berlawanan, tepat di depan naga suci ini, memudar seperti es dan salju yang mencair. The Dark Demon Dragon Li Zhaopeng mundur selangkah demi selangkah dengan wajah bengkok. Orb of Doom di depannya berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas, tetapi kekuatan azab di dalam dengan panik mengikis tubuh Li Zhaopeng. Saudara Tianhu, klan saya telah mundur dari pertempuran menaklukkan kaisar ini, dan saya ingin meminta bantuan saudara laki-laki saya. The Dark Demon Great Demon Emperor akhirnya tidak tahan lagi. Ketika dia melihat adegan ini, dia benar-benar terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Bukan saja Orb of Doom tidak membawa kemenangan, tetapi juga menjadi senjata pemangsa Lord. Dengan nasib buruk yang datang dan kegelapan yang ditekan oleh dewa, Li Zhaopeng sendiri mulai memiliki masalah besar. Senjata ajaib di tangannya bergetar panik. Mata Li Zhaopeng mulai menunjukkan warna merah darah. Lautan kesadarannya telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cahaya dan bayangan berkedip, dan sepotong putih murni tiba-tiba muncul di langit. Bab 1052, Pembunuhan. Seekor rubah langit berekor 9 besar lahir, tergantung di udara. Setiap ekor besar memiliki panjang beberapa kilometer. Fluktuasi keberuntungan yang sangat kuat meledak pada saat ini. Aura suci di bawah segera ditarik ke atas, yang cocok dengan kekayaan besar. Saling melengkapi dan saling melengkapi. Lapisan lingkaran cahaya emas juga mulai muncul di sekitar sosok rubah langit berekor 9, membuatnya sedikit lebih suci. Kekuatan ilahi dibawa pergi, dan sosok hitam turun dari langit dan mendarat di sebelah Li Zhaopeng, Raja Naga Hitam. Aura hitam yang kuat langsung menyelimutinya dan juga menyelimuti manik-manik nasib buruk. Itu tidak baik untukmu. Bagaimanapun, ini masih dalam permainan, dan aku adalah wasitnya. Sebuah suara membosankan terdengar. Saat berikutnya, seluruh langit menjadi lebih cerah.
Matahari besar sepertinya datang ke halaman leluhur dalam sekejap, dan suhu di sekitarnya naik dengan liar. Perisai pelindung di sekitar meja kompetisi hancur hampir seketika. Saudara Tianyang, tenanglah. Rubah langit berekor 9 di udara bergoyang dengan 9 ekor rubah besar, lingkaran cahaya putih lembut bercampur dengan sinar cahaya keemasan turun dari langit dan mendarat langsung di Tang San. Segera, seluruh tubuh Tang San dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan keberuntungannya meningkat tajam. Aura suci menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan lapisan emas disepuh di sekitar tubuhnya. Sinar matahari menyatu. Kaisar Tianyang Tianjing tidak tahu kapan dia sampai di puncak Tang San. Rubah langit berekor 9 di udara juga menyusut, dan juga datang ke sisi lain yang diselimuti kegelapan. 9 ekor rubah berayun, tubuh membuka mulutnya dan menghirup, dan tiba-tiba, bola malapetaka yang tak tentu terbang keluar, dan tersedot olehnya bersama dengan kekuatan malapetaka yang mengalir ke tubuh Raja Naga Gelap Li Zhaopeng. Tang San berdiri di sana, tetapi menutup matanya. Merasakan aura suci yang mengelilingi tubuhnya, dia hampir tertawa. Dan hal yang baik, dia menggunakan merek leluhur pohon untuk menarik sejumlah besar energi kehidupan ke dalam tombak naga cerah, sehingga tombak naga cerah meledak secara menyeluruh dan berubah menjadi naga suci. Tetapi pada kenyataannya, kualitas artefak ini tidak dapat menanggung atribut seperti itu, meskipun naga suci terlihat kuat. Setelah dilemparkan, tombak naga ringan juga akan hancur, dan jiwa naga dari naga suci akan menghilang di antara langit dan bumi. Tetapi untuk memadamkan kemarahan Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Iblis Besar Tianhu menggunakan kekuatan keberuntungannya yang kuat untuk memperkuat energi ilahi yang dilepaskan oleh Tang San, memungkinkan energi ilahi untuk mundur dan mengembun. Menstabilkan secara paksa tombak naga terang dalam posisi suci. Kali ini, konsumsinya pasti sangat besar. Adapun Tang San, seluruh tubuhnya dibaptis dengan aura ilahi, dan dia juga memperoleh energi ilahi ini. Pada saat yang sama dengan kultivasinya meningkat, tombak naga cerah tidak rusak, tetapi berubah menjadi tombak naga ilahi. Keuntungan terbesar dari ini adalah bahwa tombak naga cerah tidak dapat membawa proyeksi seagot tridennya, tetapi tombak naga suci seharusnya hampir tidak bisa. Dengan kata lain, seagot triden miliknya bisa muncul dalam bentuk fisik seperti pedang Asura milik Tuan Muda Mei, Nayang. Ini pasti sesuatu yang Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak akan pernah pikirkan. Wajah Tianyang Tianjing masih dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap sisi yang berlawanan dengan mata terbakar. Wajah Raja Naga Gelap Li Zhaopeng terpelintir. Pada saat ini, tidak perlu mengurus pertempuran Kaisar. Di bawah pengaruh nasib buruk, atribut gelapnya sendiri, termasuk senjata ajaib di tangannya, dengan panik menyerangnya. Bahkan jika pikirannya sendiri sangat stabil, dia masih menderita rasa sakit yang hebat dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Namun, sebagai pengendali nasib benua peri, Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah secara paksa mengendalikan Orb of Doom, dan menggunakannya untuk melahap nasib buruk lagi. Jika tidak, Laut Kesadaran Li Zhaopeng akan memiliki dampak besar masalah saat ini. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan merasa ada yang tidak beres, dan ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan Kaisar Iblis Tianhu. Kecuali Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tidak ada yang bisa mengendalikan situasi saat ini. Ini akan membunuh Li Zhaopeng, dan bahkan akan menyebabkan Pearl of Doom meledak, dan membiarkan nasib buruk menyebar langsung ke halaman leluhur. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, mengetahui bahwa itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dengan Kaisar Surgawi Tianyang, masih memilih untuk mengambil tindakan pada saat pertama. Kehidupan Li Zhaopeng bukanlah apa-apa, tetapi jika Pearl of Doom meletus pada saat seperti itu akan berakhir. Perhatian Tang San kini tidak lagi tertuju pada Li Zhaopeng. Saat Kaisar Iblis Rubah Besar bergerak, pertandingan benar-benar berakhir baginya. Dia memperhatikan tombak naga suci di tangannya pada saat ini. Tombak naga putih asli telah benar-benar berubah menjadi emas, dan pinggiran luar dikelilingi oleh sinar cahaya oranye kuning yang terus-menerus memelihara tubuh tombak di bawah kendali Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Energi ilahi yang dilepaskan sebelumnya dikompresi kembali dan menyelimuti dia dan tombak naga ilahi. Energi suci ini juga sangat bermanfaat bagi Tang San sendiri, mampu membasuh tubuhnya dan memelihara kekuatan garis keturunannya. Tetapi Tang San membimbingnya untuk menyuntikkan lebih banyak energi ilahi ke dalam tombak naga ilahi di tangannya, memungkinkan kualitas tombak naga ini terus dipelihara dalam keadaan khusus ini. Transformasi lengkap. Kekuatan malapetaka dari Doom Pearl secara bertahap mereda,
dan keadaan Raja Naga Kegelapan Li Xiaopeng berangsur-angsur stabil. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan sudah datang ke sisi Li Xiaopeng saat ini. Dia memberi hormat yang mendalam kepada Kaisar Tianyang Tianjing, dan berkata dengan nada meminta maaf, Yang Mulia Tianyang, insiden itu terjadi tiba-tiba, saya meminta Yang Mulia Tianhu untuk mengambil tindakan. Serangan balik ini nasib buruk kemungkinan besar akan menghancurkan Xiaopeng. Dia adalah penerus masa depanku, dan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kami memang telah melanggar aturan. Setelah ini, dia akan mundur dari pertempuran San Huang ini. Kaisar Tianyang Tianjing masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak berbicara, tetapi sebaliknya akan memberikan lebih banyak tekanan kepada Kaisar yang hadir, terutama Kaisar Kekaisaran Tianyu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Li Xiaopeng takut akan serangan balik dari Mutiara Keberuntungan. Jika Mutiara Keberuntungan jatuh pada Jin Miaolin, bukankah Jin Miaolin takut? Mutiara Malapetaka adalah artefak yang sangat mendominasi, Anda dapat menggunakannya, tetapi Anda tidak tahan dengan serangan baliknya. Apa gunanya ini? Cahaya berkedip, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi turun dari langit. Jatuh di depan Tianyang Tianjing Huang, dia memandang Tang San yang mengendalikan dan memelihara tombak naga suci, dan berkata dengan sungguh-sungguh, insiden ini benar-benar terjadi tiba-tiba. Alasan mengapa saya mengambil tindakan, alasan utamanya adalah bahwa sekali mutiara kiamat pecah, kemungkinan akan berdampak besar pada pengadilan leluhur. Mohon maafkan Patriark Jin, pengadilan leluhur pasti akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Petik 2. Sambil memegang tombak naga suci di tangannya, Tang San memandang Kaisar Setan Rubah Surgawi sambil tersenyum, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, terima kasih. Saya percaya bahwa pilihan Anda benar. Saya juga akan memperhatikan itu di masa depan, tidak lagi menggunakan kekuatan suci ini. Mendengar kata-kata Tang San, sudut mulut Tianyang Tianjing Huang sedikit bergetar, yang bahkan merusak wajahnya yang dingin saat ini. Apa yang membunuh hati Tang San sekarang itu? Tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan Divine Power, dan penggunaan Divine Power-nya tidak memiliki efek yang tidak adil pada game. Tapi dia baru saja membicarakannya sendiri, dan seseorang dengan otak kecil akan memikirkan alasan mengapa dia, secara sukarela, mengusulkan untuk tidak menggunakan naga ganas sebelumnya. Bagaimana itu tidak membuat orang berpikir? Meski ditilik dari pertandingan sebelumnya, setiap kemenangan yang diraihnya sepertinya akan menjebak. Namun, Istana Leluhur telah memiliki pengaruh yang tidak adil padanya berkali-kali, apakah karena Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Ini jelas untuk memanggang Kaisar Iblis Rubah Surgawi di atas api. Dia juga secara implisit mengungkapkan ketidakpuasannya. Bab 1053, Kualifikasi Tang San. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menatap Tang San dalam-dalam, tersenyum dan berkata, Patriark Jin salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Energi ilahi Anda datang sangat tiba-tiba, tetapi juga sangat tepat waktu. Atribut khusus dikendalikan oleh siapapun, ras. Sangat membantu dan bermanfaat untuk memurnikan semua kejahatan dan nasib buruk. Tidak hanya tidak boleh dibatasi, tetapi harus dibawa ke depan. Di masa depan, itu akan sangat membantu istana leluhur dan daratan. Atribut suci yang diteliti oleh Patriark Jin dapat dikatakan berjasa untuk saat ini dan bermanfaat untuk masa depan. Pengadilan leluhur pasti akan memberikan hadiah. Saudara Tianyang, Li Xiaopeng telah mengundurkan diri dari kompetisi ini, jadi tolong nyatakan pemenangnya dari kompetisi ini. Melihat Kaisar Iblis Tianhu yang ramping di depannya, Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan ringan, Jin Miao Lin Seng. Pertandingan berakhir, namun penonton di lapangan menjadi sedikit ribut. Atribut suci yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekali lagi tidak adil bagi Jin Miaolin, prajurit ametis. Terlebih lagi, Jin Miaolin benar-benar mengalahkan Li Xiaopeng yang populer, dan bahkan membiarkan manik-manik Doom yang dia beli dengan banyak uang mendapat serangan balasan. Lebih penting lagi, Jin Miaolin benar-benar dapat memobilisasi kekuatan para leluhur. Ini masih dalam keadaan dia tidak bisa menggunakan naga ganas. Siapa yang berani meremehkan Patriark Klan Pohon Emas Biru sekarang? Berapa banyak kemampuan yang dia tunjukkan dalam kompetisi ini? Kecuali patung Sword Sein dan Great Demon Emperor, yang tidak dapat disalin, semua barang lelang lainnya digunakan olehnya dalam kompetisi. Energi kehidupannya yang dalam membuat Fierce Dragon dan Bright Dragon Spear bersinar di tangannya berturut-turut,
dan dia terus mengalahkan lawan-lawannya melalui pengekangan. Game hari ini bahkan menyebabkan tabrakan antara kaisar. Semua orang bisa melihat ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Tianyang Tianjing Huang. Di sisi pemain pria, awalnya hanya ada beberapa monster. Liang Qing sudah kalah 2 kali. Tang San tampaknya mengandalkan keberuntungan untuk terus maju, tetapi Fierce Dragon tidak diizinkan untuk menggunakannya, yang sangat mempengaruhi penampilannya setelah pertempuran menduduki kaisar. Hari ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara pribadi mengambil tindakan lagi dan ikut campur dalam permainan. Ini pasti akan membuat Kaisar Tianjing dari Kekaisaran Kaya sangat tidak puas. Baru saja, Kaisar Tianyang Tianjing hampir mengambil gambar sendiri. Meski akhirnya tertahan, namun tetap menyatakan sikapnya. Oleh karena itu, identitas Tang San dalam game sekarang semakin sensitif. Penonton juga menyadari situasi, yaitu, kepala klan pohon emas biru, yang terlemah dalam kompetisi round robin di mata semua orang, telah memenuhi syarat terlebih dahulu dan memasuki final. Itu benar, Tang San kini telah berhasil lolos. 12 poin dari 6 kemenangan, setidaknya dia terikat untuk tempat pertama di antara pemain pria. Karena kecuali dia, semua pemain lain kalah. Bahkan jika dia tidak lagi berpartisipasi dalam round robin berikutnya, posisi ini stabil. Sebelum dimulainya round robin, siapa yang akan membayangkan bahwa makhluk seperti itu yang tidak pandai bertarung sama sekali dapat mencapai hasil seperti itu? Tampaknya ada banyak kebetulan, banyak oportunisme. Padahal, mereka baru masuk final. Baru pada saat inilah penonton mulai menyadari bahwa prajurit koin ametis ini kini telah menjadi pesaing tahta. Memasuki final berarti memilih 3 dari 6. Ada peluang 50% di sisi baiknya. Bahkan sebelum dia bermain melawan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng hari ini, tidak banyak orang yang optimis tentang dia. Tetapi pada saat ini, para penonton telah menyadari bahwa sangat mungkin baginya untuk menciptakan keajaiban. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan pertandingan lagi di final? Yang paling menarik adalah tidak ada yang tahu trik apa yang akan dia buat dalam permainan. Jelas menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas di era kontemporer, yang kedua setelah keberadaan kaisar, tetapi dia selalu bisa menang dengan keterampilan. Kecuali satu dengan Jin Amuo, yang dianggap sebagai tabrakan langsung, tetapi masih menggunakan kekuatan naga yang ganas, permainan lainnya mengakui kekalahan atau berakhir dengan tipu daya. Tapi itu hampir sama. Untuk sementara, popularitas Tang San naik lagi setelah pertandingan ini. Sementara pengaruhnya telah sangat meningkat, semakin banyak pemirsa yang mulai menyukai Amethyst Coin Warrior. Apa gunanya hanya tabrakan kekuatan positif? Coba tebak metode apa yang akan digunakan Amethyst Coin Warrior berikutnya untuk berpartisipasi dalam permainan, bukankah ini lebih pantas untuk dinantikan? Di game berikutnya, keajaiban apa yang bisa dia ciptakan? Tang San dibawa keluar dari arena oleh Tianyang Tianjing Huang sendiri, menggunakan energi untuk mengirimnya ke tempat istirahat. Ning Chenen memandang Tang San yang kembali. Ekspresi wajahnya saat ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Patriark Jin, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi di kompetisi. Aku selalu berpikir aku tidak beruntung dan tidak menarikmu di kompetisi sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku tidak pernah memenangkan undian. Kamu adalah keberuntungan terbaikku. Kamu bersembunyi begitu dalam. Tang San menatapnya dengan polos dan berkata, apa yang aku sembunyikan? Kamu, memang? Apa yang disembunyikan Jin Miaolin? Artefak yang digunakan orang dalam kompetisi semuanya dibeli di lelang super, dan semuanya diketahui semua orang. Kekuatan leluhur yang dipinjam hari ini. Itu juga ditunjukkan di King Kong City, kekuatan leluhur pohon hanya memberinya energi kehidupan murni, tidak secara langsung berpartisipasi dalam kompetisi. Ning Chenen hanya memikirkannya sebentar, dan dia menyadari bahwa, seperti yang dikatakan Tang San, apa yang dia sembunyikan. Setidaknya kemampuan yang dia tunjukkan selama ini harus diketahui semua orang. Setiap kemenangannya memberi kesan bahwa mereka rumit, tetapi mereka baru saja menang. Melihat Tang San, mata Ning Chenen berangsur-angsur menjadi lebih rumit. Setelah meninjau penampilannya sebelumnya dalam pertempuran kaisar, dia dapat menemukan bahwa dia tidak disukai pada awalnya, dan dia terus berkembang selangkah demi selangkah hingga hari ini. Sebelum ini permainan, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa tampil dalam pertempuran kaisar. Tapi sekarang apa? Hari ini hampir karena dia memprovokasi pertempuran kaisar, siapa yang berani meremehkan ini?
Siapa yang berani mengatakan bahwa orang ini tidak cukup kuat? Grup adalah yang pertama lolos, dan dimungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak poin nanti. Saudara Ning, Tang San mengulurkan tangannya dan melambai di depan Ning Chenen. Ning Chenen kembali sadar sekarang, Kakak Jin, maafkan aku kehilangan akal. Melihat kembali penampilanmu sejak kompetisi, sungguh luar biasa. Tang San berkata sambil tersenyum, luar biasa, saya tidak bisa mengatakannya. Saudara Ning, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ning Chenen tertegun sejenak, kesepakatan apa? Kamu membantuku mendapatkan janji Kaisar Iblis Raksasa. Aku secara sukarela mengakui kekalahan dalam permainan kita. Aku tidak akan melawanmu. Senyum di wajah Tang San sangat hangat. Ning Chenen tercengang, jika sebelum hari ini, pasti tidak akan tertarik dengan pernyataan Tang San. Karena memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, pihak lain menciptakan terlalu banyak keajaiban. Meskipun masih memiliki kepercayaan diri, siapa yang berani mengatakan bahwa Tang San tidak dapat menciptakan keajaiban? Raja Naga Hitam Li Zhaopeng tersingkir, yang sebenarnya sangat merugikan game Ning Chenen selanjutnya. Karena kalah dari Li Zhaopeng. Di babak teratas, selain Tang San, 3 pemain lainnya setara dengan kemenangan ekstra. Menjadi lebih sulit untuk keluar dalam situasi ini. Jika Tang San dapat mengamankan kemenangan, maka dia masih memiliki kesempatan. Jika tidak, peluang mencapai final sangat tipis. Janji apa yang diinginkan Brother Jin? Ning Chenen bertanya. Tang San berkata, ini sangat sederhana. Jika suatu hari di masa depan saya ingin melakukan pembekalan kaisar, ketika saya menjadi seorang kaisar, saya harap saya bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Iblis Raksasa. Hati Ning Chenen tergerak. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan mendapatkan 3 besar dalam pertempuran untuk kaisar ini? Tang San mengangkat bahu, lakukan saja yang terbaik. Selain itu, ini bukan hanya kesempatan ini. Aku hanya bersiap untuk hari hujan. Bab 1054, Duel Terkuat Para Pemain Wanita. Ning Chenen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan ini, jadi saya akan bertanya. Jangan terburu-buru. Pokoknya, sebelum pertandingan kita, beri aku jawaban saja. Ning Chenen mengangguk dan berkata, oke, saya akan memberi Anda berita sebelumnya. Faktanya, dalam kompetisi round robin berikutnya, Tang San tidak berencana untuk terus berpartisipasi sama sekali. Seperti kata pepatah, semakin banyak Anda melakukannya, semakin Anda salah. Cara terbaik untuk bersembunyi dari diri sendiri adalah dengan berjuang sesedikit mungkin. Tunjukkan diri Anda lebih sedikit di depan orang lain. 6 kemenangan sudah cukup. Permainan berlanjut. Perhatian Tang San sudah beralih ke arena, karena giliran Tuan Muda Mei untuk bermain lagi. Selain itu, pertandingan ini juga merupakan pertempuran yang sangat penting bagi Tuan Muda Mei. Jika dia memenangkan permainan ini, maka dia akan memiliki 4 kemenangan, dan lawan yang dia hadapi kali ini juga merupakan tempat pertama di paruh kedua permainan. Seperti dia, ada lawan dengan 3 kemenangan. Ada total 5 pemain di bagian bawah pemain wanita. Kompetisi juga dilakukan dengan pengundian sebelumnya, tetapi akan selalu ada bye. Karena baru 3 babak berlalu, masih ada pemain di babak bawah yang baru memainkan 2 pertandingan. Jika Mei Gongxi dapat memenangkan permainan ini, maka dia akan memiliki 8 poin, dan lawannya hari ini kemungkinan akan menjadi lawan terkuatnya di babak round robin kompetisi ini. Jika Anda memenangkan yang satu ini, permainan berikutnya akan stabil. Mikiko dan lawannya sudah berada di atas panggung saat ini. Pertempuran antara Tang San dan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng tidak menyebabkan banyak kerusakan di panggung, jadi pertandingan ini secara alami dimulai lebih cepat. Kedua belah pihak berdiri diam, dan wasit pertandingan berubah. Saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa Tianyang Tianjing marah. Kaisar Iblis Mayat hidup menjadi wasit dari game ini. Dengan Kaisar Iblis Abadi besar yang bertanggung jawab, Tang San masih sangat tenang. Setidaknya Tuan Mei tidak akan mengambil risiko dalam situasi ini, dan dia bisa melepaskannya begitu saja. Lawan Tuan Muda Mei adalah seorang wanita dengan penampilan cantik, dengan rambut merah panjang tersebar di belakangnya. Dia tampak seperti berusia 27 atau 18 tahun, dan dia sudah memiliki pesona wanita dewasa. Itu berasal dari klan Roh Bunga Matahari, dan sebelum kompetisi ini, ia tidak memiliki reputasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari Sunflower Essence klan tahu sedikit tentang itu. Namun, ketika pertandingan dimulai,
ia memenangkan 3 pertandingan dan 3 pertandingan di babak sistem gugur dan memasuki semifinal, sehingga muncul, dan dalam kompetisi round robin berikutnya, ia juga memenangkan 3 pertandingan dan 3 pertandingan, dan memenangkan paling banyak menang di bagian bawah grup putri. Hal ini menarik perhatian semua penonton. Kekuatan dan ledakan yang ditampilkan oleh pria ini, itu sebenarnya tidak kalah dengan Raja Liang yang mewakili klan Roh Bunga Liang di antara para pemain pria. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung melihat kedua sisi dan berkata dengan suara yang dalam. Cahaya perak berkelap-kelip di sekitar tubuh Tuan Muda Mei, dan lingkaran cahaya perak keluar, membuat tubuhnya yang halus tampak memiliki ribuan siluet melawan cahaya perak. Di seberangnya, pemain wanita dari Liang Flower Essence bernama Jiang Chenchou. Sebelum kompetisi ini, daftar nama Great Demon King dari Liang Flower Essence bahkan tidak ada. Bahkan di dalam klan esensi bunga matahari, tidak banyak familiar dengan orang ini. Sedikit yang diketahui tentang asal-usulnya. Namun dalam game, yang satu ini menunjukkan kekuatan menyerang yang sangat mendominasi. Setidaknya dari penampilan pertempuran sebelumnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Liang. Kekuatan keseluruhan pemain wanita lebih lemah dari pemain pria, tentu saja, dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Raja Liang, dia telah mengatasi semua rintangan dan telah memenangkan rekor kemenangan lengkap sampai sekarang. Hari ini sama pentingnya bagi Jiang Chenchou, selama dia mengalahkan Tuan Muda Mei di pertandingan ini, pertandingan berikutnya akan jauh lebih mudah. Seharusnya tidak ada masalah untuk memastikan 3 besar lolos. Round Robin telah memasuki babak keempat hari ini, dan menjadi sengit, karena para pemain yang memiliki harapan untuk maju harus mulai bertarung. Jika Anda tidak bertarung, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Pada saat ini, Jiang Chenchou menatap Tuan Muda yang cantik di sisi yang berlawanan, matanya telah berubah menjadi merah keemasan menyala, di belakangnya, bunga hantu besar mekar, dan seluruh bidang di sisinya mulai menunjukkan riak terdistorsi, kecemerlangan yang aneh. Mulai. Kaisar Iblis Mayat Hidup melompat dan menyerahkan medan perang ke kedua sisi. Hampir dalam sekejap, semua bunga ilusi di sisi Jiang Chenchou menjadi padat dalam sekejap, dan puluhan nyala api menyembur keluar, seperti semprotan magma, dan langsung menuju ke arah Tuan Muda Mei. Cahaya perak beriak di sekitar tubuh Tuan Muda Mei juga terbuka, dan pintu cahaya perak terbuka, dan bagian depan disambut oleh kolom api. Melahap api dan api, ruang ditambah api, tabrakan dua energi atribut, tiba-tiba membuat seluruh lapangan bermain mulai terdistorsi. Di satu sisi, cahaya perak bersinar, dan di sisi lain, pilar api mengguncang langit. Kekuatan yang meletus pada saat itu membuat seluruh lapangan permainan seolah menjadi pusaran energi. Para penonton yang menonton pertandingan tentu saja heboh ketika melihat pemandangan seperti itu, meneriakkan nama mereka dengan keras, dan bersorak histeris. Setiap pemain memiliki penggemarnya masing-masing, selain keluarganya sendiri. Itu tergantung pada kemampuan dan kekuatannya sendiri yang dapat menarik penonton. Terlepas dari apakah itu Tuan Muda Mei atau Jiang Chenchou, mereka telah memenangkan banyak pendukung di pertandingan sebelumnya berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, para pendukung kedua belah pihak juga berteriak dengan marah. Hanya pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dapat melihat bahwa meskipun pertempuran antara kedua belah pihak terlihat sengit saat ini, itu jelas merupakan serangan sementara. Permainan ini sangat penting bagi kedua belah pihak, jadi mereka juga sangat berhati-hati. Mata Tang San menatap permainan di lapangan, matanya tertuju padanya sejenak. Jika bukan karena pertandingan Tuan Muda Yumi, dia akan segera pergi setelah pertandingan berakhir. Untuk mengatakan siapa yang paling populer dalam pertempuran kaisar sekarang, jelas bukan Raja Naga Cerah Suanyu yang menunjukkan kekuatan super di permukaan, tetapi dia adalah prajurit koin ametis. Apalagi setelah pertandingan hari ini, popularitasnya akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama adalah kombinasi kekuatan kelahiran dan kematian, dan kemudian kemanifestasi kekuatan ilahi. Ini tidak diragukan lagi mengejutkan seluruh istana leluhur, bahkan para kaisar terkejut dengan kekuatannya. Siapa yang berani meremehkannya? Patriark klan Pohon Emas Biru. Mengejutkan permainan, dia mengandalkan naga ganas dan tombak naga suci yang berevolusi. Kekuatan ini jelas merupakan yang teratas di bawah kaisar. Bahkan untuk menyentuh kaisar dengan basis kultivasi yang lebih rendah memiliki peluang untuk bersaing dengan 1 atau 2. Yang lebih penting adalah legenda yang dia tunjukkan dalam pertempuran kaisar ini. Dari keberadaan awal yang dibubarkan semua orang,
selangkah demi selangkah hingga saat ini, tampaknya membuka jalan dengan koin ametis, tetapi secara bertahap, penonton mulai merasakan misterinya. Misteri ini berasal dari kemungkinan yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh orang kaya pohon emas biru ini di game berikutnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Dan inilah yang sangat dinantikan oleh semua penonton. Tang San tidak terlalu peduli dengan popularitasnya, yang dia pedulikan adalah apa yang dipikirkan kaisar tentang dia, semakin sedikit kemampuannya, semakin baik situasinya. Tapi sekarang, dengan pendalaman permainan, dia tidak lagi bisa bersikap rendah hati jika dia mau. Kekhawatiran Jiang Chen tidak biasa. Menonton pertandingan, Tang San dengan cepat merasakan kemampuan Raja Iblis Roh Bunga Matahari, Jiang Chenchou. Dibandingkan dengan Raja Liang, garis keturunan Jiang Chenchou bahkan lebih kuat, dan yang lebih penting, mendalam. Ini adalah tanda bahwa fondasinya sangat kuat. Ada juga afinitas antara dia dan elemen api. Ini dilakukan tanpa bergantung pada artefak apapun, seperti afinitas Tuan Muda Mei terhadap elemen ruang. Ini membuatnya seolah-olah telah menjadi bagian dari elemen api dalam pertempuran, dan itu dapat menunjukkan kekuatan yang lebih kuat selama seluruh pertempuran. Setiap elemen pengapian tidak terbuang percuma. Bab 1055, Tubuh Abadi. Kolom api menyala. Jiang Chenchou menabrak gerbang ruang angkasa Tuan Muda Mei. Itu tidak sepenuhnya ditelan, tetapi mulai meledak ketika memasuki gerbang cahaya, memakan kekuatan ruang angkasa Tuan Muda Mei melalui kekuatan ledakan elemen api. Jelas telah mempelajari situasi Tuan Muda Mei dengan cermat, dan juga memiliki pemahaman tentang kekuatan Tuan Muda Mei. Dalam hal kultivasi, Tuan Muda Mei kemungkinan akan menjadi pemain terlemah di antara semua pemain dalam pertempuran kaisar ini. Bagaimanapun, dia memasuki Raja Iblis Agung untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, begitu dia muncul, Jiang Chenchou membuat rencana, yaitu konsumsi. Melalui kekuatan elemen apinya sendiri yang kuat, ia mengkonsumsi kekuatan garis keturunan yang mengontrol ruang Tuan Muda Mei. Tapi apakah ini benar-benar bekerja? Kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Mei adalah pedang Asura, yang sudah ditunjukkan dalam pertandingan melawan Lan Moqian. Tetapi menilai dari kinerja Jiang Chenchou yang stabil saat ini, tampaknya dia telah membuat persiapan yang memadai. Memikirkan hal ini, hati Tang San tergerak, menyadari sesuatu. Di medan perang, Tuan Muda Mei juga bisa dikatakan berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Ketika dia merasakan konsumsi lawannya, dia tidak ragu-ragu, dan segera merespons. Di tengah alisnya, cahaya merah kecil menyala, dan saat berikutnya, pedang ilahi Asura muncul di genggamannya. Aura Tuan Muda Mei tiba-tiba berubah, dan niat pedang yang agung naik ke langit. Sisinya juga menjadi merah. Kekuatan ruang dipengaruhi oleh pedang ilahi Asura, dan tiba-tiba menjadi lebih dalam, menjadi lebih stabil. Tidak peduli bagaimana nyala api dan nyala api berdampak, mereka tetap tidak bergerak. Dalam pertempuran terakhir, Tuan Muda Mei awalnya menggabungkan Dou Zuan Xingyi dan Sura Excalibur. Untuk pertama kalinya, gaya kuat menunjukkan perubahan setelah kombinasi super. Pada saat ini, pedang ilahi Asura di tangannya perlahan berirama mengikuti busur aneh lagi. Segera, kekuatan luar angkasa yang kuat mengelilingi pedang ilahi Sura, mengilhami kolom api lawan yang menyala, dan mengarahkan sinar cahaya merah keemasan untuk dengan cepat berkumpul di depannya. Lawan Jiang Chenchou juga langsung bereaksi, dan semua pilar api yang menyerang tiba-tiba menyatu. Tubuhnya sendiri tidak muncul, tetapi bunga matahari yang menyala dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi bunga matahari yang lebih besar. Segera, bunga matahari yang sangat besar dengan diameter lebih dari 50 meter muncul di seberang Tuan Muda Mei. Ritme merah emas yang berapi-api menjaga ritme di dalam, perlahan-lahan berputar, berubah menjadi pusaran merah emas yang besar. Bahkan penonton dapat dengan jelas merasakan bahwa pusaran emas merah menyerap elemen api di udara, dan bahkan kecemerlangan matahari termasuk di antara anggota yang diserapnya. Energi juga naik liar dalam kelipatan geometris. Setelah serangan tentatif sebelumnya, persaingan nyata antara kedua belah pihak tampaknya akan datang. Semua penonton lupa untuk bersorak pada saat ini, tetapi menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Semua orang tahu bahwa selama kedua belah pihak bertabrakan lagi, itu pasti situasi yang mengejutkan. Dan siapapun yang dapat memanfaatkan tabrakan frontal hampir akan dapat memandu tren permainan. Di tempat istirahat, Tang San melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya juga menjadi serius. Xiao Mei,
Bisakah kamu memikirkan cara pihak lain? Kamu pasti bisa, kan? Jiang Chenchou tidak diragukan lagi sangat bijaksana untuk menghadapi serangan Tuan Muda Mei. Dalam pertempuran terakhir, Tuan Muda Mei memanfaatkan kekuatannya dan menggunakan metode melawan bintang-bintang untuk memobilisasi kekuatan Lan Moqian dan kemudian menempatkan kekuatannya sendiri. Pedang itu bisa dikatakan menghancurkan bumi. Nyawa Lan Moqian akan berada dalam bahaya jika dia tidak bertindak sebagai wasit. Namun, pertempuran itu juga mengingatkan Jiang Chenchou. Bagaimana pedang Tuan Muda Mei bisa begitu kuat saat itu? Itu bukan hanya kekuatannya sendiri, bagian yang sangat penting berasal dari pinjaman dari Lan Moqian. Jadi, bagaimana jika tidak ada leverage? Kekuatan yang dapat ditampilkan oleh pedang ilahi Sura akan berkurang secara alami. Oleh karena itu, ketika Jiang Chenchou mengetahui bahwa Tuan Muda Mei membawa pedangnya, dia segera menghentikan serangannya, agar pergumulan Tuan Muda Mei tidak berdaya. Dan menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan kekuatan, sehingga dapat memadatkan elemen api yang lebih besar, dan siap untuk bertabrakan dengan Tuan Muda Mei ketika dia meluncurkan serangan habis-habisan. Menghadapi perubahan lawan, Tuan Muda Mei tampaknya tidak sadar, pedang Asura perlahan berputar di sekitar tubuh dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lampu merah cemerlang itu meledak lagi dengan keinginan untuk menghakimi dunia. Mata Tuan Muda Mei juga memerah. Pada saat ini, kebenaran surga dan bumi tampaknya telah sepenuhnya diringkas oleh pedang Asura, menatap ke sisi yang berlawanan dengan mata terbakar. Jiang Chenchou juga merasakan banyak tekanan saat ini. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang dia buat dalam menghadapi senjata ilahi seperti pedang ilahi Sura, selama dia menghadapinya secara langsung, dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang tak terkalahkan itu, dan niat pedang yang menakutkan adalah. Di matanya, Tuan Muda yang cantik itu seperti menara langit yang menjulang tinggi, dan pedang itu tampaknya mengandung kekuatan langit. Kedua belah pihak mendapatkan momentum, dan pada saat ini, Kaisar Iblis mayat hidup di udara sudah melepaskan sinar cahaya, yang diintegrasikan ke dalam formasi pertahanan di bawah. Harus dikatakan bahwa untuk mempertahankan formasi pertahanan, pengadilan leluhur menghabiskan biaya yang cukup besar dalam pertempuran menduduki Kaisar ini. Namun, Kaisar yang menjadi wasit pasti lebih ingin melihat kedua belah pihak dapat memutuskan pemenang dan pecundang dalam waktu singkat, meskipun tabrakan eksplosif akan menyebabkan dampak yang lebih besar, itu jauh lebih baik daripada konsumsi terus-menerus. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis besar, kekuatan darah telah membentuk siklus, dan bahkan dapat menggunakan kekuatan atavisme untuk terus mempertahankan tingkat energinya. Jika itu benar-benar perang gesekan, bahkan jika itu mengenai akhir dunia, itu mungkin. Ini terjadi di babak knockout. Meskipun sangat berisiko bagi kedua belah pihak untuk bertarung satu sama lain dengan potensi besar, kompetisi didasarkan pada latar belakang, pengalaman, keterampilan, dan persiapan. Orang kuat yang memiliki kepercayaan diri akan memilih cara bertarung ini. Jangan beri kesempatan satu sama lain untuk menjerat diri sendiri. Siapa yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan? Sama seperti kurangnya akumulasi Miss Mei adalah kelemahannya, adalah pilihan terbaik untuk menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi kelemahan lawan. Tuan Muda Mei memiliki keterampilan magis seperti Dou Zuan Xingyi, selama dia memilih untuk bertarung langsung, tidak mungkin lawannya memilih metode lain. Karena selama lawan menyerangnya saat Tuan Muda Mei mendapatkan momentum, maka ada kemungkinan besar bahwa serangan lawan dapat menjadi bagian dari kekuatan Tuan Muda Mei, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh lawan. Oleh karena itu, Jiang Chenchou telah membuat pilihan terbaik. Tuan Muda Mei mengambil napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari kehampaan. Pedang ilahi Asura di tangannya telah berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan dan naik ke langit. Cahaya pedang merah besar menunjukkan kecemerlangan yang cemerlang. Bahkan bunga matahari besar yang terik yang begitu kuat di sisi yang berlawanan, seperti matahari yang terik yang jatuh ke tanah, dikalahkan di depan lampu merah ini saat ini. Lan Moqian, yang juga menonton pertandingan di rest area, melihat pemandangan ini dengan wajah serius. Bagaimana bisa diyakinkan bahwa ia kalah dari Tuan Muda Mei hari itu, dan terus meninjau situasi pertempuran pada waktu itu. Itu tidak bertabrakan dengan pukulan terakhir Tuan Muda Mei pada waktu itu, dan setelah itu, dia secara alami berpikir bahwa itu bukan serangan yang bisa dia lawan, tetapi langit berawan dan kaisar yang menyelamatkan hidupnya. Namun, masih berpikir bahwa setengah dari total kekuatan serangan yang terkandung dalam serangan Tuan Muda Mei adalah milik dirinya sendiri. Meskipun senjata ilahi Tuan Muda Mei sangat kuat,
jika dia tidak meminjam kekuatannya sendiri, itu tidak akan terlalu kejam. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Tuan Muda Mei membawa pedang dengan matanya sendiri, dan ketika dia akhirnya memotong pedangnya, dia mulai mengerti bahwa bahkan jika dia tidak mengambil keuntungan darinya, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Hentikan hal semacam ini dengan sepasang senjata sucinya sendiri. Serang, karena yang disebut otoritas terobsesi dengan para pengamat, pada saat ini, ketika pedang Asura Tuan Muda Mei jatuh, itu memberi orang perasaan bahwa langit retak, dan itu seperti penghakiman oleh Tuhan. Tidak hanya serangan energi, tetapi juga kejutan kesadaran yang menakutkan. Bab 1056, Bayangan Pedang. Tidakkah kamu melihat bahwa Kaisar Iblis mayat hidup di langit telah memperkuat pertahanan mereka dengan seluruh kekuatan mereka? Ini untuk menghindari pukulan ini dari menghancurkan perlindungan seluruh tabel kompetisi. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di depan Jiang Chenchou, yang berhadapan dengan Tuan Muda Mei. Dalam kecemerlangan emas itu, dua kicauan keras juga terdengar. Suaranya memekakkan telinga, auman naga yang mendominasi dunia. Suara lain adalah Feng Ming, pemimpin King Yue Wushuang, pemimpin Kunlun. Ditemani oleh suara naga dan burung phoenix, satu naga dan satu burung phoenix, dua sosok merah emas berputar di depan Jiang Chenchou, berubah menjadi topeng merah emas besar, menutupi matahari terik yang telah diubah Jiang Chenchou dengan bunga. Tubuh emas abadi, Ning Chenen, yang juga menonton pertandingan, berseru hampir seketika. Ya, keabadian, item terakhir di seluruh lelang super, juga dikenal sebagai artefak terkuat dari lelang super, akhirnya muncul pada saat ini. Tubuh emas abadi tidak pada Liang Qing, patriark dari klan esensi bunga Liang, tetapi pada Jiang Chenchou, yang bersaing sebagai pemain wanita. Siapa yang bisa membayangkan ini? Tidak heran Jiang Chenchou begitu percaya diri dalam menghadapi kekuatan pedang Asura. Itu di sini menunggu pukulan ini. Tubuh emas keabadian, ketika dilelang, dikenal sebagai pertahanan terkuat yang tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh Kaisar. Bahkan dikenal sebagai artefak pertahanan terkuat di benua peri. Tidak ada keraguan bahwa artefak yang begitu kuat, serangan yang paling terkendali adalah pedang langit dan bumi dan pedang Shuro yang indah. Tombak terkuat, konfrontasi, perisai terkuat. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang juga kontestan semuanya menahan napas, menonton adegan ini untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan satu sama lain dalam tabrakan dan mendapatkan keuntungan. Ini akan memiliki dampak penting pada masa depan kompetisi. Harus dikatakan bahwa klan esensi bunga Liang menghabiskan banyak uang untuk melelang tubuh emas undet, yang sangat membantu klan esensi bunga Laisun. Apa yang paling baik dari klan Sunflower Essence adalah menyerang, dan kekuatan serangan mereka sangat kuat, terutama serangan jarak jauh dan serangan jarak jauh, yang merupakan spesialisasi mereka. Tetapi masalah dari Sunflower Essence adalah serangannya kuat tetapi pertahanannya tidak mencukupi. Semakin tinggi tingkat pembangkit tenaga listrik esensi bunga matahari yang terik, semakin merepotkan masalah ini. Karena lawan dengan level yang lebih tinggi memiliki berbagai metode serangan, begitu tubuh Sunflower Essence diserang, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tubuh emas abadi memecahkan masalah ini, dengan pertahanan supernya, ia dapat menahan serangan lawan, dan juga merupakan atribut api, yang memiliki efek bonus langsung pada esensi bunga Liang. Jadi, bisakah tubuh emas undet menghentikan pedang Asura? Kaisar Iblis mayat hidup yang merupakan kepala wasit di udara juga menyaksikan adegan ini dengan mata terbakar. Dalam kompetisi ini, penampilan Tuan Mei telah melebihi harapannya, terutama setelah mengalahkan Lan Moqian di pertempuran sebelumnya. Itu hampir berarti bahwa Tuan Mei telah menjamin hasil 3 besar yang stabil dalam kompetisi round robin. Tapi apa yang dia hadapi sekarang adalah tubuh emas keabadian, dan ini adalah sesuatu yang dijual oleh Kaisar Iblis abadi. Dia juga sedikit gugup di hatinya, dan dia tidak tahu apakah kegagalan pedang ilahi Asura dapat menghancurkan tubuh emas mayat hidup. Alasan mengapa artefak ini tidak diserahkan kepada Tuan Muda Mei adalah karena tubuh emas undet itu sendiri memiliki pertahanan yang kuat, tetapi ada masalah, tidak dapat bergerak saat digunakan. Yang paling penting adalah mengandung atribut naga. Tidak ada masalah bagi ras lain untuk menggunakannya, tetapi jika digunakan oleh ras monster Phoenix itu sendiri, itu akan memiliki dampak tertentu karena dampak antara garis keturunan Phoenix sendiri dan garis keturunan Dragon Rache. Apalagi jika Anda menahannya dalam waktu lama, itu akan mempengaruhi tingkat kultivasi Anda. Selain itu, meskipun tubuh emas undet itu sendiri kuat dalam pertahanan, konsumsi energi dan sumber daya juga sangat menakutkan.
Setelah satu kali digunakan, jika Anda ingin mengisi daya untuk menggunakannya lagi, konsumsinya sangat besar. Karena itu, setelah memikirkannya, Kaisar Iblis Mayat Hidup masih mengeluarkan artefak ini untuk dilelang. Selain itu, jika artefak ini langsung diserahkan kepada Tuan Muda Mei, itu pasti akan mengungkap hubungan antara garis keturunan Huo Feng Undead dan Tuan Muda Mei. Ini tidak boleh diungkapkan sampai Tuan Muda Mei menjadi kaisar. Jika tidak, ras apapun harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kaisar ketiga muncul di perlombaan Monster Phoenix. Xiao Mei, aku tidak akan menyakitimu, kan? Jika Tuan Muda Mei tidak memenangkan tahta karena tubuh emasnya yang abadi, Kaisar Iblis Abadi mungkin akan menyesali kematiannya. Tentu saja, ini dalam round robin, dan jika dia memasuki tahap akhir, dia memiliki cara lain. Cahaya pedang merah yang indah dan topeng merah keemasan yang menyala-nyala bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Semburan energi yang mengerikan meledak di seluruh panggung hampir pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya yang menyala-nyala, bercampur dengan niat pedang yang kejam, langsung membuat paspor panggung kompetisi benar-benar keemasan dan merah. Perisai menjadi terang hampir pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, dan berkembang menuju ambang kehancuran. Untungnya, wasit dari game ini adalah kaisar tingkat atas seperti Kaisar Iblis yang tidak mati. Di udara, di atas kepala Kaisar Iblis Mayat Hidup, cahaya dan bayangan Phoenix api besar muncul, dan bulu api jatuh dari langit dan bergabung menjadi perisai pelindung, yang nyaris tidak bisa menstabilkan perisai pelindung. Pedang ilahi Asura telah menebas dengan keras pada topeng pelindung tubuh emas undead. Kedua artefak menghasilkan ledakan hebat. Angkat kepala tinggi, menangis. Dua jeritan terdengar hampir bersamaan di saat berikutnya. Tubuh emas abadi memiliki kecenderungan untuk runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, ketika penutup pelindung runtuh, seekor naga emas dan seekor Phoenix merah menyala muncul pada saat yang sama, menyatu dengan cahaya pedang merah yang cemerlang. Ketiganya juga menghilang secara bersamaan. Semua ini terjadi sangat cepat, mulai dari ledakan energi, hingga kemunculan naga dan Phoenix, dan hilangnya Asura Excalibur Sword Intent. Ini hanya dua ujung jari. Pada saat inilah Jiang Chenchou, yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, akhirnya pecah. Tubuh bunga matahari yang sangat besar itu meletus dengan kolom api magma besar dengan diameter 50 meter. Tiang api yang hampir berubah menjadi warna emas cemerlang langsung menuju Tuan Muda Mei dan menyerbu dengan panik. Pilar api ada di udara, mekar dengan kecemerlangan yang menyala-nyala, dan seluruh ruang terdistorsi dengan keras. Dengan tubuh emas keabadian, dia menetralkan serangan pedang Asura yang kuat milik Tuan Muda Mei. Serangan terkuat lagi, serang tubuh Mikoko. Tidak ada keraguan bahwa taktik Jiang Chenchou sangat berhasil. Bagaimanapun, tubuh emas undead masih menghalangi pedang Asura. Pada saat ini, Tuan Muda Mei, memegang pedang ilahi Asura di kedua tangannya, tampaknya tidak berdaya dan tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan barusan. Suara dengungan rendah juga terdengar pada saat ini. Tuan Muda Mei, yang jelas sangat dirugikan, tidak mengubah ekspresinya saat ini. Pada saat inilah pedang ilahi Asura di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Lampu merah memudar dalam sekejap, dan memudar ke tengah alis Tuan Muda Mei. Sebuah bayangan pedang abu-abu hitam muncul dari udara tipis, menghadap kolom api magma besar. Namun, bayangan pedang abu-abu hitam tampak sangat lemah, benar-benar tidak ada bandingannya dengan Asura Sword Intent yang mengejutkan. Seperti ngengat ke api, itu langsung bertabrakan dengan kolom api magma besar. Mata Kaisar Iblis Mayat Hidup di udara memadat, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tuan Muda Mei. Meskipun Tuan Muda Mei memiliki kemampuan kelahiran kembali Nirvana, jika dia menggunakan kelahiran kembali Nirvana, garis keturunan Phoenix akan terungkap. Saya lebih suka membiarkan dia kalah dalam permainan ini daripada membiarkan dia mengungkapkan identitas garis keturunan Phoenix. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi keheranan muncul di mata Kaisar Iblis Mayat Hidup. Sentuhan kejutan dan kejutan melintas di matanya. Pada saat ini, Tuan Muda Mei, yang berada di atas panggung kompetisi, benar-benar ditelan oleh kolom api magma yang besar. Bab 1057, Neraka Senra. Xiao Mei, di ruang tunggu klan monster Merak, Putri Merak dan Sukin bergegas keluar hampir bersamaan, bergegas ke perisai. Namun,
Perisai pelindung yang dapat bertahan dari dampak level kaisar bukanlah sesuatu yang bisa mereka buru saat ini. Tenang, tidak apa-apa. Suara rendah terdengar di telinga mereka secara bersamaan. Mendengar suara ini, pikiran tegang Su Qin mereda. Ada ekspresi keheranan di wajah Putri Merak. Di langit, setelah kolom api magma meletus, cahaya besar itu bertahan selama beberapa detik di udara sebelum menghilang menjadi hujan cahaya yang indah. Selesai. Banyak pemirsa sudah membuka mulut mereka saat ini. Menghadapi tingkat serangan ini, bagaimana klan monster Merak, yang juga tidak pandai bertahan, bisa melawan. Lawan memblokir serangan terkuatnya dengan artefak pertahanan terkuat, dan kemudian memberikan serangan balasan. Tuan Muda Mei tidak hanya kalah dalam permainan, saya takut dia akan kehilangan nyawanya. Namun, keterkejutan dan keengganan di hati mereka belum berakhir, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa di udara itu masih posisi yang sama, sosok elegan itu masih tergantung di udara. Masih menonjol dari keramaian. Bagus, bagaimana ini mungkin? Semua pemirsa menunggu mata mereka hampir seketika, karena mereka tidak percaya apa yang mereka lihat saat ini. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Itu adalah kekuatan penuh dari Raja Iblis Besar, dan bahkan Kaisar tidak dapat dengan mudah menolaknya. Terlebih lagi, Tuan Muda Mei telah meledak dengan serangan yang begitu kuat sebelum bahkan tubuh emas undead itu musnah. Itu pasti pukulan penuhnya. Setelah meluncurkan serangan habis-habisan seperti itu, bagaimana dia masih bisa menahan serangan habis-habisan lawan? Ini sama sekali tidak logis. Namun, tidak peduli berapa banyak penonton yang meragukan, Tuan Muda yang cantik saat ini masih melayang di udara seperti itu. Detik berikutnya, aura dingin meletus dari tubuhnya, dan suhu seluruh platform kompetisi anjlok pada saat ini. Aura pembunuh Shenran mengubah panggung kompetisi menjadi hitam keabu-abuan. Sosok Tuan Muda Mei juga menghilang, digantikan oleh sosok fantastis di dunia abu-abu hitam. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Jiang Chenchou. Mulailah menekannya selangkah demi selangkah. Ini adalah ranahnya, neraka Shenra dari evolusi domain Dewa Pembunuh. Sebagai pihak yang terlibat, kejutan batin Jiang Chenchou tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Ketika melihat Tuan Muda Mei muncul di udara, seolah-olah tidak pernah diserang dengan sendirinya, ia hampir berseru. Pukulan barusan, untuk menang dengan satu pukulan, itu juga habis-habisan. Bahkan jika itu adalah puncak dari Great Demon King, akan butuh waktu lama untuk pulih setelah konsumsi seperti itu. Tapi lawan telah meluncurkan serangan lagi, meluncurkan bidang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada saat ini, Jiang Chenchou hanya merasa bahwa aura pembunuh dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya bergegas menuju tubuhnya. Ini adalah saat ketika dia lemah. Udara di sekitar tubuhnya menjadi tebal, dan kakinya sepertinya menyerbu ke arahnya, jatuh. Itu ada di domain, dan hanya terasa ada Tuan Muda di segala arah, dan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya sendiri dari segala arah. Tidak ingin pulih dari konsumsi besar, Jiang Chenchou meletus lagi hampir seketika. Bunga matahari yang menyala menyebar, dan semburan api meletus ke segala arah. Pada saat yang sama, ladang mataharinya yang menyala juga mengikuti. Priming, saya ingin menggunakan ini untuk melawan serangan Mi Gongxi saat ini. Namun, itu masih tertinggal. Ketika Tuan Muda Mei pecah, neraka Shenluo telah sepenuhnya menyelimutinya. Bunuh, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, dan suara itu begitu dekat. Jiang Chen panik, dan nyala api menjadi gila ke segala arah pada saat yang bersamaan. Bunuh, terdengar teriakan lagi. Jiang Chenchou hanya merasakan getaran dari tulangnya yang bergetar di jiwanya. Dan pada saat ini, rasa sakit menyengat yang kuat tiba-tiba keluar dari lautan kesadaran. Semburan apinya terhenti sejenak. Pada saat ini, sudah ada satu orang lagi di depannya, dengan rambut putih panjang tersebar di belakangnya, masih mengenakan topeng, tetapi dengan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Sepasang cakar tajam merobek 7 bunga matahari yang menyala-nyala dalam sekejap, dan niat membunuh yang kuat saling silang, bercampur dengan kekuatan ruang, dan niat membunuh yang menakutkan dan tak tertandingi meletus. Membunuh. Lautan kesadaran sangat kesakitan, Jiang Chen mengerang sedih, dan tubuhnya muncul. Sebuah cakar harimau telah ditangkap di tenggorokannya seperti kilat. Jiang Chenchou melihat mata orang lain, itu adalah mata kuning kristal dengan pupil vertikal, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mata ini telah tertanam dalam di kedalaman kesadarannya.
Niat membunuh yang mengerikan juga menyegel lautan kesadarannya dalam sekejap. Di bidang kompetisi, semua cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang. Tidak ada pilar api yang menyala, dan tidak ada neraka Shenluo yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Penonton melihat kedua sosok itu dengan jelas lagi. Tuan Muda Mei berdiri di tengah lapangan dengan rambut putih, tangan kanannya terangkat tinggi, dan yang dia pegang adalah leher Jiang Chenchou, dan Jiang Chenchou sudah kehilangan kesadaran. Tuan Muda Mei menang. Suara Kaisar Iblis Abadi yang hebat terdengar damai, tetapi ada perasaan yang agak aneh dalam kedamaian. Tetapi pada saat ini, bahkan para kaisar tidak memperhatikan sedikit perubahan dalam suasana hati Kaisar Iblis Undead. Semua kejutan ada pada sosok di adegan itu. Transformasi harimau putih. Ketika Tuan Muda Mei menundukkan kepalanya sedikit, ada helai rambut hitam di rambut putihnya. Sepasang mata kuning kristal membuatnya terlihat sedikit lebih garang dan sedikit lebih mendominasi. Bahkan jika lawannya adalah Fury Sunflower Essence yang kuat, bahkan jika lawan masih mengendalikan tubuh emas undead, dia masih menang. Detik berikutnya, hampir semua penonton dari klan Youkai bersorak seperti gunung dan tsunami. Di antara pemain wanita, hanya ada 3 pemain Yokai yang bisa masuk ke semifinal. Tetapi sekarang, Tuan Muda Mei memimpin pemain wanita dengan rekor 100%. Apakah itu Lan Moqian atau Jiang Chenchou hari ini? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara para pemain wanita. Setelah memenangkan keduanya, dapat dikatakan bahwa Tuan Mei kini telah memasuki babak semifinal. Dia mewakili klan monster dan kekaisaran Tianyu. Pada saat ini, prestise Tuan Muda Mei meroket dalam sekejap. Namun, pendukung Jiang Chenchou hanya bisa sedih. Tuan Muda Mei perlahan-lahan meletakkan Jiang Chenchou di tangannya di tanah. Pihak lain hanya terhalang oleh kesadarannya, dan tidak ada masalah serius, dan dia bisa pulih. Tentu saja, Tuan Muda Mei tidak akan terlalu menyakiti Jiang Chenchou, karena di babak selanjutnya, Jiang Chenchou akan menghadapi Lan Moqian. Di antara mereka, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, konsumsi bersama adalah yang paling penting. Bisakah tubuh emas abadi Jiang Chenchou memblokir sepasang pedang panjang senjata ilahi Lan Moqian? Sulit juga untuk mengatakannya. Jangan melihat kekalahan Lan Moqian di tangan Tuan Muda Mei dengan mudah, tetapi pada kenyataannya, satu adalah bahwa atributnya saling eksklusif, dan yang lainnya adalah dia tertangkap basah, dan dia tidak cukup tahu tentang pedang Asura dan Dou Zuan Xingyi. Dalam hal kekuatan nyata, tanpa mempertimbangkan tubuh emas mayat hidup, Lan Moqian harus berada di atas Jiang Chenchou, meskipun mereka serupa. Tetapi dengan tubuh emas abadi, tidak mudah untuk mengatakannya. Ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan kinerja di tempat. 4 kemenangan, 8 poin. Tuan Muda Mei sombong. Warna putih pada rambut berangsur-angsur memudar, dan kembali ke warna hitam aslinya. Tuan Muda Mei melangkah di udara dan kembali ke tempat istirahat. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang diingat penonton saat ini adalah adegan mengejutkan saat dia keluar dari kolom magma api yang besar. Kolom api magma yang telah melahap tubuhnya tetapi tidak membahayakan Tuan Muda Mei. Ini jelas merupakan situasi yang tidak normal. Mengapa pukulan habis-habisan Jiang Chenchou begitu mudah untuk dilawan? Hanya kaisar dan sejumlah kecil orang kuat yang merasakan situasi sebenarnya saat itu. Bab 1058, Hidup Bapa Bangsa. Tentu saja, serangan Jiang Chenchou tidak akan sia-sia. Namun, pada saat itu, ketika pedang ilahi Asura diambil kembali oleh Tuan Muda Mei, cahaya pedang bayangan itu adalah kuncinya. Entitas pedang ilahi Asura saat ini bergantung pada pedang iblis bayangan untuk eksis. Dapat dikatakan bahwa itu masih pedang setan bayangan pada dasarnya, tetapi maksud pedangnya adalah pedang Asura. Jika artefak Super Sura Divine Sword ada di sini, bagaimana tubuh emas undead bisa memblokirnya? Oleh karena itu, saat menggunakan pedang Asura, kemampuan pedang iblis bayangan itu sendiri sudah melekat. Meskipun telah disempurnakan oleh pedang Asura, beberapa karakteristik pedang setan bayangan masih ada. Di antara mereka, fitur terpenting dari Shadow Demon Sword adalah menyalin. Bayangan pedang abu-abu hitam itu adalah pukulan dari pedang Sura sebelumnya yang disalin oleh pedang iblis bayangan. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, itu sebenarnya tidak berbeda dengan serangan Asura Divine Sword, kecuali bahwa kekuatannya hanya 50% dari pukulan sebelumnya dari Asura Divine Sword. Bahkan jika itu hanya 50%, itu adalah penilaian niat pedang. Ketika niat pedang ini menghadapi pukulan kekuatan penuh Jiang Chenchou, itu memang tidak cukup untuk menyerang musuh.
Tapi bela diri sudah cukup. Niat pedang inilah yang membuka ruang di pilar api lava Jiang Chenchou, sehingga Tuan Muda Mei tidak terluka oleh pilar api magma. Ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Mei menggunakan kemampuan bayangan pedang ini. Dia tidak cukup akrab, jika tidak, Jianying akan menyerang bersama dengan Jianmang. Apakah pukulan kekuatan penuh Jiang Chenchou dapat dilepaskan sulit untuk dikatakan. Bahkan jika Jianying tidak bisa sepenuhnya menghancurkan pilar api magma, jika dia meledakkan pilar api magma di depan Jiang Chenchou, itu akan cukup baginya untuk minum pot. Tapi tidak peduli apa, Tuan Muda Mei masih menang. Meskipun dia tidak sepenuhnya akrab dengan kemampuannya, namun masih mengandalkan pengalaman tempur yang kaya, dalam situasi yang tidak berkelanjutan setelah pecahnya Sura Excalibur, ia bergabung dengan transformasi harimau putih dan transformasi merak. Kemenangan dengan mengalahkan musuh dengan Shen Luo Hell. Dia juga menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dalam pertempuran kaisar ini. Kembali ke ruang tunggu, wajah Tuan Muda Mei pucat. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, konsumsinya juga sangat besar. Tetapi pada saat ini, matanya sangat tegas. Sejak terakhir kali dia berdiskusi dengan ibunya, dia telah memutuskan bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menang dan menjadi juara utama. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengambil nasib Anda ke tangan Anda sendiri. Pada saat itu, bahkan Kaisar tidak dapat dengan mudah mengendalikan pilihannya. Terlebih lagi, ada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan Kaisar Iblis Abadi Besar yang mendukungnya di belakangnya. Begitu dia menjadi Kaisar, maka, di sisi Kekaisaran Tianyu, dia akan menjadi kekuatan terbesar. Tentu saja, dia sengaja mengabaikan ayah kandungnya di dalam hatinya. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Selama ibunya tidak memaafkannya, Tuan Muda Mei pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Kaisar Setan Besar Jingfeng, Lin Simo. Apakah itu Tang San bermain melawan Li Zhaopeng, atau Mei Gongzi bermain melawan Jiang Chenchou? Semua memainkan permainan yang sangat seru dan mengejutkan. Biarkan darah penonton saat ini gelisah, yang luar biasa. Ini adalah pertandingan teratas yang sebenarnya. Dan setelah menonton pertandingan ini, Tang San tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Xiao Mei benar-benar tumbuh dewasa. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak memiliki bimbingan sendiri. Meskipun dia tidak melakukannya dengan sempurna, dia masih mengalahkan lawannya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran seperti itu adalah yang paling mudah untuk mendorong pertumbuhannya. Ayo pergi. Tang San melambai ke Ning Chenen. Ekspresi Ning Chenen sedikit aneh. Kakak Jin, kamu benar-benar berwawasan luas. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka Tuan Kota Mei memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya dalam pertempuran terakhir menaklukkan Kaisar, dia juga lawan yang sangat tangguh. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu dia, bisakah wanita yang aku suka menjadi kuat? Ning Chenen menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Saya sudah menikah, dan Lan Moqian saya tidak dapat membiarkan saya memiliki pikiran lain. Jika tidak, saya ingin mencoba kompetisi ini untuk merekrut kerabat. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak kasihan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi sainganku dalam cinta. Haha, jangan lupa untuk kembali dan mendiskusikan proposalku dengan Yang Mulia. Setelah berbicara, Tang San menyapa para tetua klan pohon emas biru dan meninggalkan tempat istirahat. Begitu mereka meninggalkan area kompetisi, para tetua klan pohon emas biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Jin Miaosen bahkan bergegas ke sisi Tang San, memeluk pinggangnya, dan melemparkannya ke udara pada saat berikutnya. Hidup Patriark, panjang umur, panjang umur. Para tetua dari klan pohon emas biru tidak bisa memperhatikan pandangan samping penjaga leluhur mereka di luar gerbang tempat kompetisi, dan berteriak dan bersorak dengan liar. Penatua Agung sudah menangis, final, ini final. Terlebih lagi, sejak Tang San mengalahkan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng hari ini, bagaimana mungkin mereka masih belum melihat potensi pemimpin klan mereka? Selain naga yang ganas, kekuatan Patriark telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Kaisar tingkat rendah. Belum lagi sang Patriark belum benar-benar menjadi Kaisar. Bahkan di halaman leluhur, Patriark dapat memobilisasi kekuatan leluhur untuk membantu dalam pertempuran, yang menunjukkan kekuatan garis keturunannya. Ternyata sang Patriark selalu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dan sekarang, leluhur mereka telah memasuki final. Menjadi salah satu dari 6 pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing untuk pertempuran Kaisar.
Mungkin dia akan benar-benar bisa mendapatkan tahta. Jika itu masalahnya, klan pohon emas biru akan menjadi kaisar lagi. Bukankah itu akan mengembalikan kejayaan zaman nenek moyang pohon? Bagaimana mungkin para tetua klan pohon emas biru yang menyadari hal ini tidak terkejut? Untuk sementara, emosinya bahkan sedikit tidak terkendali. Tang San menghela nafas dalam hati, jika ada cara lain, dia tidak ingin mengekspos kemampuannya seperti ini. Tetapi di hadapan Li Zhaopeng, yang memiliki Pearl of Doom, tanpa menggunakan kemampuan transformasi Tianhu, jika dia ingin mengalahkan lawannya, ini adalah pilihan terbaik hari ini. Dia dilempar ke udara 3 kali oleh para tetua sebelum Tang San dibebaskan. Kakak, sangat sulit bagimu untuk bersembunyi dari kami. Apakah kamu begitu kuat? Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Jin Miaosen mengeluh. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang saya katakan? Saya tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya memiliki warisan leluhur pohon? Ketika saya membunuh Raja Kong Jinghuang, bukankah saya sudah memanggil proyeksi leluhur pohon? Benarkah? Jin Miaosen menatapnya tercengang, dan mendapati bahwa dia tidak bisa berkata-kata, bukan. Ketika Tang San menghadapi Raja Kong Jinghuang, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat. Nenek moyang pohon itu hampir seperti tubuh yang turun pada waktu itu. Dan semua klan secara tidak sadar percaya bahwa itu karena nenek moyang pohon relatif dekat. Menunggu sampai jarak yang jauh diperkirakan sudah cukup. Tapi, Tang San benar-benar tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa memanggil kekuatan leluhur pohon jika dia jauh. Dilihat dari situasi game hari ini, Power Call Susu tidak sebaik saat dia berhadapan dengan King Kong Jinghuang. Tapi itu sudah cukup. Dengan kata lain, kekuatan Jin Miaolin selalu lebih kuat dari yang mereka kira. Ayo, kembali dan istirahat. Permainan belum berakhir. Dia sudah cukup menang sekarang. Tapi masih ada 3 pertandingan tersisa. 3 pertandingan ini, tetapi kami harus memanfaatkannya dengan baik. Lawannya dalam 3 pertandingan berikutnya adalah Ning Chenen, Liang Qing, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis besar dari garis keturunan Phoenix Api Undead. Dilihat dari situasi kompetisi saat ini, Ning Chenen masih memiliki kesempatan untuk maju dan bersaing untuk posisi 3 besar, karena nilainya sekarang lebih baik dari Jin Anguo. Raja Liang dan Raja Iblis Phoenix Api Abadi relatif tidak signifikan. Terutama Raja Iblis besar dari klan Phoenix Api Undead, belum ada kemenangan. Hampir ditakdirkan untuk dihilangkan. Tentu saja, mungkin juga untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan hari ini untuk meraih peluang lini pertama, yang sepertinya tidak ada. Bab 1059, gambaran besarnya telah ditetapkan. Oleh karena itu, menilai dari situasi saat ini di pihak pemain pria, mereka akhirnya akan masuk 3 besar, kecuali Tang San sudah stabil. Kemudian akan ada pertempuran antara Raja Naga Terang Suanyu, Ning Chenen dan Jin Anguo. Dan Ning Chenen dan Jin Anguo mengenakan celana sendiri, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan beberapa operasi tersembunyi. Tapi siapa yang tidak egois? Bahkan jika hubungan pribadi baik, sangat normal untuk memiliki keegoisan antara satu sama lain. Sekarang Kim Amuk hanya memiliki 1 kemenangan. Ning Chenen memiliki 2 kemenangan. Jika Anda membiarkan Ning Chenen memiliki 1 pertandingan lagi, Ning Chenen akan memiliki 3 kemenangan, dan dia akan setara dengan Suanyu, Raja Naga Cahaya. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Suanyu nanti, tapi setidaknya dia bisa menjaga poin yang sama dengan Jin Anguo. Maka itu tergantung pada pertempuran antara dirinya dan Jin Anguo, siapapun yang menang akan maju ke final. Alasan mengapa Tang San ingin membiarkan Ning Chen bersikap baik juga didasarkan pada pertimbangan ini. Sekarang Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng menarik diri dari kompetisi, itu setara dengan memberi Jin Anguo dan Suanyu 1 kemenangan lagi tanpa bertarung, yang terlalu bermanfaat bagi mereka. Apa yang ingin dia ciptakan adalah agar Jin Anguo bersaing dengan Ning Chenen sendiri. Saat itu terserah Anda. Oleh karena itu, selama Kaisar Iblis Raksasa Besar memiliki gagasan tentang posisi Kaisar, maka dia pasti akan menyetujui kondisi yang dia usulkan kepada Ning Chenen hari ini. Dia telah mengalahkan begitu banyak orang kuat, sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa memenangkan dirinya sendiri. Dan begitu Ning Chenen kalah dari dirinya sendiri, dia hampir keluar dari 3 kompetisi teratas. Faktanya, Tang San tidak berencana untuk berpartisipasi dalam 3 pertandingan berikutnya. Raja Liang dia terlalu malas untuk bertarung, bukankah buruk memberi wajah Tianyang Tianjing Huang?
Dan bahkan jika dia memenangkan satu pertandingan lagi, kekuatan Liang Qing tidak memiliki peluang. Jika tubuh emas abadi masih bisa bertarung di tangannya, jika tidak ada tubuh emas abadi, maka itu tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dalam perjalanan kembali, Tang San sudah tahu mengapa tubuh emas keabadian ada di Jiang Chenchou, bukan Raja Liang. Ini bukan hanya karena kekuatan kedua belah pihak, Jiang Chenchou mungkin lebih baik. Alasan lain adalah bahwa Jewel of Fortune ada di pihak pemain pria. Pertahanan tubuh emas undead adalah melawan serangan fisik dan serangan kekuatan garis keturunan, tetapi tidak berpengaruh pada keberuntungan. Dengan tubuh emas keabadian, Raja Liang tidak bisa menghentikan Pearl of Doom, lebih baik meletakkannya di tangan Jiang Chenchou dan memenangkan tempat dari pemain wanita yang pasti akan masuk final. Adapun mengapa Sunflower Essence tahu bahwa Pearl of Doom ada di pihak pemain pria, itu mungkin transaksi antara kaisar. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, itu seharusnya menghancurkan rencana awal banyak kaisar, misalnya, orc raksasa Bimen dan garis keturunan mamut emas mungkin telah lama berpikir untuk membuat Jin Amuo dan Ning Chenen bekerja sama satu sama lain dan bergandengan tangan untuk memenuhi syarat. Mari kumpulkan Su Anyu bersama lagi. Kekuatan yang ditampilkan oleh raksasa Behemoth kali ini cukup kuat, jangan melihat kinerja buruk Jin Amuo, itu adalah nasib buruk. Tapi dia dan Lan Moqian sebenarnya sangat kuat. Dimungkinkan untuk memasuki final, jika Anda menambahkan Ning Chenen lainnya. Mereka bertiga berjuang untuk tahta bersama, dan mereka selalu bisa mendapatkan kesempatan. Sebaliknya, harapan naga terletak pada Raja Naga Cerah Su Anyu dan Raja Naga Gelap Li Zhaopeng, tetapi mereka berasal dari kubu yang berbeda dan pasti tidak akan bekerja sama satu sama lain. Mereka bahkan saling bertentangan. Klan monster yang terlihat menyedihkan adalah klan monster Phoenix. Jelas bahwa kaisar terkuat Long, Feng, dan Bimen adalah kaisar iblis besar dari klan iblis Phoenix. Namun dalam kompetisi ini, meski juga sudah memasuki babak semifinal, jelas tidak ada peluang untuk masuk ke babak final. Tapi ini semua di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa harapan sebenarnya dari kaisar iblis mayat hidup semua jatuh pada putra yang cantik. Di permukaan, dia tidak ingin berebut kaisar ketiga dari klan monster Phoenix untuk menarik orang banyak untuk menyerangnya, bahkan dia sudah merencanakannya secara diam-diam. Pertarungan terbuka dan rahasia antara kaisar-kaisar ini, karena Tang San sendiri mengetahui beberapa informasi orang dalam, secara umum dapat dihitung. Yang paling cerdik adalah kaisar iblis besar undead. Di pihak pemain wanita, setelah pertempuran hari ini, Tuan Muda Mei seharusnya tidak memiliki lawan. Masuk final adalah sebuah kepastian. Peringkat kemungkinan akan menjadi nomor satu juga. Seharusnya tidak mudah untuk bertemu seseorang yang juga yang pertama. Jadi lebih baik, tahap terakhir adalah eliminasi ganda, dan jika Anda kehilangan 2 game, Anda akan kalah. Sebagai juara pertama baik putra maupun putri, jika selalu menang, mereka hanya akan bertemu di final-final. Ini pasti kasus terbaik, semuanya berjalan sesuai rencananya. Fokus selanjutnya adalah bagaimana cara mengalahkan Bright Dragon King Su Anyu di game selanjutnya. Jika Anda ingin mengalahkannya, saya khawatir Anda benar-benar harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Hanya dengan mengalahkan Su Anyu dan membiarkan Su Anyu masuk ke grup yang kalah, dia bisa menghindari bertemu dengan putra cantik yang ada di grup pemenang. Menghindari Su Anyu, peluang lawan lain yang ingin mengalahkan Tuan Muda Mei sangat rendah. Oleh karena itu, bagi saya, di tahap akhir, kecuali saat menghadapi Tuan Muda Mei, saya tidak boleh kalah. Saya sudah memiliki rencana lengkap untuk rencana selanjutnya di pikiran saya. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Xiao Mei, tunggu aku menikahimu dengan benar. Putaran keempat round robin telah berakhir. Babak ini, 2 game paling seru adalah 2 game pertama. Karena penarikan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng, Raja Naga Cerah Su Anyu mengambil bye dan secara otomatis memenangkan kemenangan. Jin Amuo pun berhasil mengalahkan Raja Liang dan meraih kemenangan. Ning Chenen dan Raja Naga Logam Lu Fuyao melakukan tarik ulur selama 1 jam, pada akhirnya, mengandalkan kekuatan pertahanannya yang kuat, Lu Fuyao kelelahan dan kalah dalam permainan. Kecuali Tang San, setelah babak ini, Su Anyu dan Ning Chenen sama-sama memenangkan 3, dan Jin Amuo memenangkan 2. Raja Naga Hitam Li Zhaopeng juga memenangkan 2 pertandingan, tetapi karena pengunduran dirinya, tidak lagi harus terus menghitung. Situasi di pihak pemain pria sudah jelas. Di pihak pemain wanita, Tuan Muda Mei memenangkan 4 dari 4 pertempuran dan menonjol dari kerumunan.
Tabrakan antara bagian atas dan bawah baru saja dimulai, dan akan butuh waktu untuk membuktikan siapa yang bisa mendapatkan 3 besar pada akhirnya. Namun tidak dipungkiri kemungkinan Mei Gongxi masuk final sangat tinggi. Dalam hal ini, di Kekaisaran Tianyu, dukungan Tuan Muda Mei telah meroket. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh semua penonton adalah bahwa popularitasnya melonjak, dan Jin Miaolin, prajurit koin ametis yang melonjak, penguasa kota-kota Jianmu, dan patriark klan pohon emas biru, menghilang setelah putaran kompetisi ini. Ya, menghilang. Ketika putaran kompetisi berikutnya datang, Jin Miaolin tidak datang ke tempat kompetisi sama sekali, jadi secara alami, putaran kompetisi saat ini sudah selesai. Ini mengecewakan banyak pemirsa yang menantikan untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Bahkan ada suara yang meminta pengembalian dana. Ada juga pendapat yang berbeda tentang ketidakhadiran Jin Miaolin dari kompetisi. Di antaranya, pernyataan yang paling mainstream tentu saja karena poinnya sudah mengamankan kejuaraan, tidak perlu lagi mengikuti kompetisi untuk mengekspos lebih banyak kemampuannya, menjaga kemampuannya dengan baik, dan menggunakannya dalam kompetisi berikutnya. Karena Jin Miaolin sekarang memiliki 6 kemenangan, dan sekarang satu-satunya yang masih memiliki peluang untuk memenangkan 6 adalah Su Anyu, Raja Naga Cerah, dan Su Anyu kebobolan dalam pertempuran dengannya, 6 kemenangan, jadi Jin Miaolin masih akan memenuhi syarat sebagai pemain pria pertama, dan benar-benar tidak perlu berpartisipasi dalam game berikut. Selain pernyataan ini, ada juga yang mengatakan bahwa dia miskin dalam keterampilan dan sebagainya. Namun tidak dipungkiri bahwa para penonton sangat tidak puas, menebak cara pertarungan Amethyst Coin Warriors sudah menjadi kesenangan yang penting bagi mereka untuk menonton pertempuran, dan sekarang kesenangan ini hilang. Sedemikian rupa sehingga popularitas keseluruhan pertempuran Kaisar telah terpengaruh. Bab 1060, akhir 6. Namun, para pemain wanita tidak mengecewakan mereka. Dalam permainan berikutnya, Tuan Muda Mei menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Para pemain wanita lainnya juga menghabiskan semua metode, tetapi mereka tidak dapat menghentikan ketajaman pedang Asura, sehingga beberapa dua pemain wanita bahkan memilih untuk mengaku kalah demi menghindari cedera. Dengan rekor 8 kemenangan, Mei Gongxi meraih skor tertinggi dari semua pemain wanita dan semua pemain round robin, dan masuk final. Di sisi pemain pria, kompetisi paling sengit persis seperti yang diharapkan Tang San, Jin Anguo dan Ning Chenen bertarung. Pertempuran itu gelap dan gelap di kedua sisi. Bahkan buah emas biru digunakan. Pada akhirnya, mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat, Ning Chenen akhirnya berhasil menang dengan selisih tipis, nyaris mengalahkan Jin Anguo. Apakah ini akan mempengaruhi hubungan antara Mammoth Emas dan Behemoth? Sulit untuk mengatakannya. Untungnya, di pihak pemain wanita, Lan Moqian juga berhasil. Pada akhirnya, 3 pemain wanita yang lolos adalah Tuan Muda Mei, Jiang Chenchou dan Lan Moqian. Tuan Muda Mei memenangkan pertandingan terbanyak, diikuti oleh Jiang Chenchou dan Lan Moqian ketiga. Dalam tabrakan antara Jiang Chenchou dan Lan Moqian, 2 artefak besar Lan Moqian tidak dapat menembus pertahanan tubuh emas mayat hidup, dan mereka akhirnya dikalahkan. Ini menunjukkan peran yang menentukan dari tubuh emas mayat hidup dalam permainan. Di sisi pemain pria, tentu saja Jin Miaolin, Su Anyu dan Ning Chenen masuk final. Setelah round robin, ada istirahat 3 hari, 3 hari kemudian. Final terakhir pertempuran Kaisar akan dimulai. Siapa yang bisa menjadi pemenang pertempuran Kaisar, dan pilihan pertama untuk merekrut kerabat dalam kompetisi, tergantung pada eliminasi ganda final-final. Menurut sistem kompetisi eliminasi ganda, pemain putra peringkat pertama berhadapan dengan pemain putri peringkat ketiga, peringkat pertama melawan pemain putra peringkat ketiga, dan peringkat kedua saling berhadapan. 3 pemenang pergi ke bracket atas, dan 3 yang kalah pergi ke bracket bawah. Kemudian sesuai urutan poin dalam round robin, di antara 3 pemain di grup pemenang, 2 pemain dengan poin lebih sedikit di round robin akan mengejar pertandingan terlebih dahulu, dan yang kalah akan masuk ke grup yang kalah. Pemenangnya kemudian memainkan kontestan lain. Hal yang sama berlaku untuk bracket bawah. Pemain dengan skor terendah akan bertarung terlebih dahulu, tetapi yang kalah akan langsung tersingkir. Jika menang, dia akan terus bermain melawan pemain lain dalam kelompok yang kalah. Jika menang lagi, dia dapat menantang pemain yang jatuh dari yang kalah kelompok. Di saat seperti ini, keuntungan poin tinggi di round robin menjadi sangat penting. Misalnya, Tuan Muda Mei, pemain dengan total poin tertinggi dalam kompetisi round robin,
sebenarnya, selama dia memenangkan satu pertandingan, artinya, jika dia mengalahkan Ning Chenen, dia pasti akan berada di puncak 3 dalam pertempuran kaisar. Semua pemain lain membutuhkan setidaknya 2 kemenangan untuk mengamankan 3 besar. Ini juga mengapa banyak penonton mempertanyakan mengapa Tang San tidak terus bertarung di round robin, berjuang untuk tempat pertama dalam total poin. Dia memiliki 2 poin bonus untuk menang. Jika dia memenangkan semuanya, itu sangat mungkin. Tentu saja, ada juga banyak orang yang berpikir bahwa dia benar untuk melakukannya, menyembunyikan kemampuannya sebanyak mungkin dan menggunakannya di final. Dengan poin Tang San, selama dia memenangkan satu pertandingan di final dan berhasil masuk ke bracket atas, sangat mungkin untuk memenangkan 3 besar. Setidaknya 2 peluang untuk gagal. Saat final mendekat, suasana di seluruh istana leluhur menjadi tegang, dan sekarang monster dan roh yang membuka permainan dan berpartisipasi dalam kompetisi akan mematahkan paha mereka. Karena mereka semua menemukan bahwa ketika pasar baru saja dibuka, jika seseorang menekan kuda hitam besar Jin Miaolin, dan jika Jin Miaolin akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran kaisar, maka itu benar-benar akan menjadi keberuntungan. Pada saat itu, banyak perhatian tertuju pada Jin Miaolin. Memikirkannya sekarang, kemungkinan besar ini adalah pekerjaan klan pohon emas biru. Ketika Jin Miaolin baru saja muncul di istana leluhur, di lelang super, saya tidak tahu berapa banyak penawar yang mengira dia bodoh dan kaya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Semua penghinaan berubah menjadi pujian. Semuanya telah berubah. Tang San secara alami tidak akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan dia sebenarnya sangat sibuk selama 3 hari ini, selalu melakukan persiapan yang intens. Termasuk 3 hari dia tidak bermain, dia memiliki total 6 hari. Dalam 6 hari terakhir, bahkan para tetua klan pohon emas biru belum melihatnya, dia selalu mengunci diri di kamar dan menutup pintu, mengatakan bahwa dia sedang mundur ke dunia luar. Hal ini juga memaksa orang-orang kuat dari berbagai suku yang ingin datang untuk menghubungi hubungan untuk menerima kenyataan bahwa pintu ditutup. Lagi pula, juga dapat dimengerti bahwa apa yang bisa lebih penting daripada pertempuran kaisar. Itu adalah pertempuran untuk tahta kaisar. Adapun apa yang dilakukan Tang San, hanya dia sendiri yang tahu. Ke-6 pemain yang masuk ke babak final ini tidak diragukan lagi bersiap untuk persiapan. Sistem eliminasi ganda, game pertama sangat penting. Bahkan untuk putra yang cantik. Karena selama Anda kalah dalam satu pertandingan, sangat sulit untuk menjadi juara pamungkas, dan Anda harus memenangkan lebih banyak pertandingan. Dan jika game pertama dimenangkan, maka sangat mungkin bahwa 3 game akan dapat memenangkan kejuaraan. Karena itu, memenangkan game pertama pasti akan memberi Anda lebih banyak peluang. Namun kali ini berbeda dengan knockout dan round robin. Semua orang sudah tahu siapa lawan mereka. Di babak pertama final, Tang San menghadapi Lan Moqian, dan Tuan Muda Mei menghadapi Ning Chenen. Su Anyu bermain melawan Jiang Chenchou. Ini setara dengan Tang San dan Tuan Muda Mei berhadapan dengan Lan Moqian, Ning Chenen dan istrinya. Tang San menghadapi Lan Moqian, yang memiliki 2 pedang epi artefak hebat, dan Tuan Muda Mei menghadapi Ning Chenen, yang bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam arti pertahanan sebenarnya dalam kompetisi ini. Bahkan jika dia tidak memiliki tubuh emas abadi, dapat dilihat dari tabrakan kuat antara dia dan Jin Amuo bahwa kekuatan pertahanannya mungkin tidak kalah dengan Jiang Chenchou, yang memegang tubuh emas abadi. Masuk final berarti sangat mungkin untuk memenangkan tahta terakhir, dalam hal ini semua ras harus melakukan yang terbaik. Saat Tang San sedang mundur, Tuan Muda Mei, yang juga sedang mundur, hatinya tidak tenang. Karena Tang San menghilang, dia menggertakkan giginya dan terus mengalahkan musuh yang kuat dalam kompetisi round robin. Asura Excalibur memainkan peran penting. Dapat dikatakan bahwa tanpa kegagalan Asura Excalibur, mustahil baginya untuk mengalahkan artefak super seperti itu. Seberapa kuat, namun, ketika dia mendapat poin terbanyak dan masuk final. Tetapi ternyata Tang San masih tidak menunjukkan tanda-tanda. Hanya 3 pemain pria yang lolos, Jin Miaolin, Su Anyu dan Ning Chenen. Tak satu pun dari mereka terlihat seperti Tang San. Jin Miaolin adalah leluhur pohon, dan sekarang selebriti terbesar di istana leluhur, yang bertanggung jawab atas klan pohon emas biru, adalah pemilik kota-kota Jianmu. Gaya bertarungnya sangat aneh. Dia selalu melihat dirinya sendiri dengan licik. Belum lagi Su Anyu, itu adalah keluarga naga, Raja Naga Cerah, bahkan jika terlihat muda, sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun.
Itu juga salah satu pemimpin klan naga yang diakui. Ning Chenen dan Lan Moqian bahkan suami istri. Meskipun pembelaannya yang super membuat Tuan Muda Mei curiga, ketika dia melihat Ning Chenen memeluk Lan Moqian sekali, dia yakin ini juga benar. Sama sekali tidak. Jadi, di mana Tang San? Dia dengan jelas berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menikah dengannya setelah kontes seni bela diri. Namun, dia tidak pernah muncul. Dia memiliki keyakinan pada kemampuan Tang San. Sebelum pertandingan dimulai, dia lebih takut Tang San mengungkapkan identitasnya, sehingga menarik serangan kaisar. Namun, sekarang setelah permainan berakhir, Tang San bahkan belum muncul, dan Tuan Muda Mei bahkan lebih panik. Apa yang dia lakukan? Kenapa tidak ada tanda sama sekali? Karena dia tidak bisa menahannya, dia diam-diam mencoba menghubunginya melalui Asura Excalibur Sword Intent. Tetapi kali ini tidak berhasil, Tang San tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah itu benar-benar menghilang sepenuhnya.